Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Putri dengan NIM 200121190 dari kelas 3 TIB 01. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan materi yaitu Sistem Bus. Nah, dalam materi Sistem Bus ini, di sini akan dibahas tentang CPU, memori, perangkat input dan output, dan yang terakhir yaitu struktur bus. Nah, di sini kita ketahui sistem bus itu merupakan penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Nah, di sini ada komponen-komponen penting dalam komputer. Yang pertama yaitu CPU. Seperti yang kita ketahui, CPU itu merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau merupakan kotak komputer. Disebut dengan otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Yang kedua, memori. Memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer, dan memori ini merupakan bagian penting dalam komputer. Dan letak memori ini berada di dalam CPU. Yang terakhir, perangkat input dan output. Perangkat input dan output. Perangkat input merupakan perangkat masukan untuk komputer yang cara kerjanya memberikan perintah langsung dengan menghasilkan informasi digital kepada para pengguna. Contohnya keyboard dan mouse. Yang kedua, output. Output merupakan perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Contohnya layar monitor, speaker, dan mesin printer. Nah, di sini ada struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi merupakan komputer tersusun atas komponen atau modul yang saling berkomunikasi. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Rancangan struktur interkoneksi sangat bergantung pada jenis-jenis dan karakteristik pertukaran datanya. Nah, di sini ada jenis-jenis dan pertukaran data yang diperlukan oleh modul-modul penyusun komputer. Yang pertama ada memori. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memori umumnya terdiri atas n-word, memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, contohnya 0, 1, 2, n, sampai seterusnya. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read and write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Lalu di sini ada operasi modul input dan output. Operasi modul input dan output adalah pertukaran data dari dan ke alamat komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul input-output dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Input-output dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat periferal. Modul input-output juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Nah, di sini ada CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Lanjut, di sini ada perpindahan data. Perpindahan data yang pertama adalah memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Sedangkan CPU ke memori, CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Yang ketiga, input-output ke CPU. CPU membaca data dari periferal melalui modul input dan output. CPU ke input-output. CPU mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul input dan output. Yang terakhir, input-output ke memori atau dari memori, yaitu digunakan pada sistem DMA. Sistem DMA di sini merupakan metode yang memungkinkan perangkat input-output untuk mengirim atau menerima data secara langsung dari memori melewati CPU atau untuk mempercepat operasi memori.
Lanjut, di sini ada interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sifat penting dan merupakan syarat utama dalam bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Karena digunakan bersama, diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan walaupun digunakan bersama. Namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Nah, di sini juga ada strukturnya. Struktur bus. Struktur bus ada 3. Yang pertama yaitu saluran data atau data bus. Adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul secara kolektif lintasan. Ini disebut bus data. Secara kolektif lintasan ini maksudnya adalah kolektif secara bersamaan. Saluran yang kedua, saluran alamat atau address bus. Digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Yang ketiga, saluran kontrol atau kontrol bus. Digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Nah, yang terakhir ada hierarki multibus. Di sini bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja yang disebabkan oleh yang pertama, semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus. Di sini maksud dari delay propagasi adalah waktu yang diperlukan untuk mengkoordinasikan penggunaan bus. Lalu yang kedua, antrian penggunaan bus semakin panjang. Yang ketiga, dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Antisipasi dan solusi persoalan di atas adalah penggunaan bus jamak yang hierarki. Modul-modul diklarifikasikan berdasarkan kebutuhan terhadap lebar dan kecepatan bus. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf dan terima kasih.